Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam semesta. Wa bihi nasta'in, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan ala umuri dunya waddin, baik dalam urusan kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Wa afdhalus salati wa atammu taslim, seutama salawat dan sesempurna salam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin, semoga terlimpahkan untuk hambanya sekaligus rasulnya baginda Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin, dan juga semoga terlimpahkan untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang konsisten mengikuti sunnah beliau, petunjuk, tuntunan dan ajaran beliau hingga hari kiamat. Wa alaina wa ala ibadillahi shalihin, dan juga semoga terlimpahkan untuk kita semuanya dan seluruh hamba Allah yang soleh dimanapun berada, dengan iringan doa, Allahumma alimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami, wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat kepada kami dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman wa huda, tambahkanlah kepada kami ilmu dan juga petunjuk, sehingga tiap kali bertambah ilmu kami, bertambah pula amal kami. Tiap kali bertambah ilmu kami, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kami kepadamu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah satu-satunya zat yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu tahsin dan tashih Al-Quran, pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kita telah membahas beberapa hal, khususnya mengenai lahan atau kesalahan baca Al-Quran, yang mana dari sana kita memahami bersama bahwasanya bacaan kita pakai ini apa? Pakai itu apa? Gak pegang terus ya. Nah, Gak pegang terus ya. nggak apa. Saya lebih nyaman suaranya yang ini. Iya. Iya. Pakai ini aja nggak apa. Matikan dulu. Tidak boleh. Sudah pakai. Sedikit. Iya. Ini. Sudah. Bacaan kita apa itu? Bacaan kita boleh jadi masih ada kesalahannya, namun kita tidak menyadarinya. Bacaan kita boleh jadi masih ada kekurangannya, tapi kita tidak mengetahuinya. Kenapa, Pak? Ada mitosnya? Oke. Minta dilepas lagi mungkin apa itu? Colokannya biar nggak ngeses. Ini ngeses. Mohon maaf. Dan kita tidak akan menyadari itu dan mengetahui itu sampai kita duduk di majelis ilmu. Secara khusus membahas masalah Al-Quran. Sebentar ya, biar tenang dulu ya. Itu kurang nancep aja kayaknya. Udah.
Iya. Sabut. Iya. Ada kesalahan yang kita bisa menyadarinya secara mandiri, tapi ada kesalahan yang kita baru sadar jika ada orang lain yang mengingatkan kita. Dan di majelis ini, kita tujuannya adalah bersama-sama belajar untuk mencari tahu bacaan kita yang sudah benar yang mana kita pertahankan, dan mencari tahu bacaan kita yang masih salah yang mana kita perbaiki bersama. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas beberapa hal, masih ada keterkaitan dengan materi kita di pertemuan yang pertama. Tema yang kita angkat adalah mengapa kita tidak menyadari kesalahan kita, maksudnya kesalahan bacaan Al-Quran kita. Akar psikologis dan epistemologis lahan atau kesalahan baca dalam tilawah. Ini adalah materi muqaddimah sebelum nanti kita masuk ke materi mengenai makharijul huruf. Kemarin pada pertemuan yang pertama kita sudah menyadari apa itu lahan dan apa dampaknya terhadap makna dan juga ibadah kita. Ibadah yang dimaksud di sini secara khusus adalah salat, ya. Kemudian secara umum pada seluruh ibadah yang di situ ada bacaan-bacaannya. Lahan jali, ya, lahan jali itu kesalahan yang nyata yang mengubah atau merusak makna. Dan ini diketahui secara jelas oleh siapapun, baik orang yang alim maupun awam. Di masa lalu begitu, ya, di masa lalu begitu. Tapi di masa sekarang standarnya sudah berubah. Orang awam pun nggak tahu kalau itu salah jadi. Ya. Terus lahan khafi. Lahan khafi kesalahan yang tersembunyi, yang sifatnya tidak sampai mengubah atau merusak makna. Tapi tetap baca itu keliru. Dan kita harus berusaha membersihkan bacaan kita dari kesalahan-kesalahan khafi. Kemudian kesalahan khafi, kalau berdasarkan kitab ya, tidak diketahui atau tidak berhasil dideteksi kecuali oleh ahlinya. Di masa lalu standarnya begitu, ya. Kalau orang dikatakan ahli maka pasti tahu kalau itu salah khafi. Tapi di zaman sekarang standarnya sudah turun sampai orang yang dikatakan ahli sekalipun nggak tahu kalau itu salah khafi, begitu. Ya. Jadi apa yang tertulis di kitab para ulama ada kalanya tidak benar-benar relevan untuk kita hidup di zaman sekarang ini. Karena setiap zaman itu punya ciri khasnya masing-masing. Terus bahayanya apa? Lahan jali atau lahan khafi bisa menjerumuskan kita ke dalam kemakruhan. Apa makruh itu? Makruh itu kalau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan? Loh, makruh. Kok rugi? Berpahala. Kalau dilakukan tidak berdosa tapi tetap salah. Tidak berdosa tapi sebisa mungkin kita jangan menjadi pelakunya. Karena orang yang diselimuti dengan kemakruhan dalam hidupnya, ujung-ujungnya dia akan terjerumus ke dalam keharaman. Biasanya demikian. Awalnya makruh, lama-lama terseret kepada keharaman. Kemudian yang makruh itu yang mana? Yang khafi, ya. Menurut salah satu di antara dua pendapat. Ada yang kereng, walaupun khafi dosa, ya. Walaupun khafi dosa, haram juga. Kemudian kalau salahnya jali maka haram, ya, terjerumus dalam keharaman. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kemurtadan. Kemudian jika lahan jali itu terjadi dalam bacaan wajib sholat kita, kan bacaannya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang bermasalah ini bacaan wajib, misalkan takbiratul ihramnya, fatihahnya, tasyahud akhirnya, atau mungkin sholawat ibrahimiyahnya atau salamnya, maka sholatnya batal atau sholatnya tidak sah. Coba saya tanya, kalau ada orang sujud
tapi 7 anggota yang harusnya menempel ke tempat sujud itu ada yang nggak nempel. Misalkan kakinya jemping, telapak kakinya itu jemping, ngawang gitu. Salatnya sah apa tidak? Tidak sah. Sebagaimana tatkala kita sujud tapi tidak sesuai sunnah, maka sujudnya bisa tidak sah. Maka kalau kita baca kemudian bacaannya tidak sesuai sunnah, salat kita juga bisa tidak sah. Sebagaimana salahnya sujud bisa merusak salat, maka salahnya bacaan wajib juga bisa merusak salat kita. Makanya ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Shahihut Targhib wa Tarhib, innal rajula la yusalli sittina sana. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu benar-benar sholat selama 60 tahun. Bukan orang yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Sholat dia 60 tahun. Wa ma tuqbal lahu sholatun. Namun tidak ada satupun sholat yang diterima dari dirinya selama 60 tahun itu. La'allahu yutimur ruku'. Boleh jadi dia itu rukuknya sempurna, sudah sesuai sunnah. Wala yutimmu sujud. Tapi sujudnya tidak sempurna, salah. Salah bermasalah. Wa yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. Atau boleh jadi sujudnya sempurna, benar ya, tapi rukuknya salah. Satu di antara rukun-rukun sholat salah, maka sholatnya tidak sah. Walaupun yang lainnya benar. Dari takbiratul ihram sampai salam semuanya benar, kecuali sujudnya tok. Sholatnya sama tidak? Sholatnya tidak sah. Bacaannya dari takbiratul ihram sampai salam, bacaan ya, bukan gerakan, semuanya fasih, semuanya benar, kecuali tasyahud, ya, kecuali tasyahud. Sholatnya bisa tidak sah gara-gara itu. Kayak minuman ini sebetulnya menyehatkan, ya. Saya bukan marketingnya Aslan ya. Tapi ketika kemasukan racun walaupun 1 tetes, maka berubah menjadi sesuatu yang mematikan atau menyebabkan seorang jatuh sakit. Sama dengan kesalahan baca yang sifatnya jali pada bacaan wajib sholat. Makanya nanti ke depan yang pertama kita urusi bacaan sholat kita yang wajib, ya, untuk memastikan sholat kita itu udah selamat atau belum. Mungkin untuk sekarang kita belum benar-benar sadar bacaan kita itu sebetulnya bermasalah. Sampai nanti kita praktek langsung, ya, nanti dulu. Kalau sekarang buru-buru dipraktekkan kuatirnya mutung. Jadi kita bangkitkan semangatnya dulu, kita tata dulu visi dan misi kita, biar nanti kita punya cara pandang yang sama dan sudut pandang yang sama. Dan harapannya istiqomah semuanya bisa hadir di sini sampai kita bisa meraih predikat al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran ma'as safarotin kiramil bararah, bersama para malaikat safaroh yang mulia-mulia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya melejit tinggi bersama para makhluk Allah yang dekat di sisinya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang baca Al-Quran wa yatata'u fihi, dan dia bahasanya terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia bahasanya itu dipenuhi dengan kesulitan, ya, berat sekali. Lahu ajron, untuknya 2 pahala. Artinya usaha dia untuk terus memperbaiki bacaan itu mendapatkan ganjaran khusus, bukan yang mutung. Jadi pas ngaji tuh didandani nggak bener-bener gitu, tapi tetap sabar ngaji terus, itu dapat 2 pahala. Baca Al-Qur'annya tadi dapat pahala, usaha kerasnya tadi juga dapat pahala. Kalau mutung ya beda ceritanya, ya. Kadang ada yang nggak mau ngaji gara-gara apa? Mendingan begini, biar saya tetap dapat 2 pahala. Yang pinter-pinter dapat cuma 1 pahala, itu salah paham, ya, salah paham. Yang pinter-pinter itu sudah melejit bersama malaikat, ya, derajatnya tinggi melampaui mereka. Kita lanjut. Ini pertanyaan untuk kita semuanya. Sudah berapa tahun Anda membaca Al-Quran? Dan sudah berapa tahun Anda membaca dengan cara yang sama, ya? Ini yang paling berumur. Semuanya berumur, ya. Yang paling berumur umur berapa sekarang? Pak Roni umur berapa?
64. Ada yang di atasnya? 68. 64. Paling Pak Uti 83. Iya. 82. Pak Uti 82. Masya Allah. Pak Uti ini umurnya lanjut, tapi beliaunya masih sehat walafiat ya. Masih jalan itu masih tak gitu jalannya. Jadi kan mau didoakan umurnya panjang kayak beliau dan kondisinya sehat dan digunakan untuk taat, mau ya? Mau ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang terus amalnya baik ya. Kebalikannya, seburuk-buruk manusia man tala umruhu wa sa'a amalu. Umurnya panjang tapi amalnya buruk. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi tambah tua, kata tobat teman dablek. Nah, itu seburuk-buruk manusia. Andai kata matinya nggak tua-tua banget, umur 50 udah mati, dosanya nggak banyak-banyak. Tapi karena umurnya sampai 90, nggak mati-mati, akhirnya dosanya jadi banyak. Seburuk-buruk makhluk itu. Lihat kalimat ini, lama belum tentu sudah benar. Jadi lamanya kita membaca Al-Quran dengan gaya semacam itu belum tentu sudah benar. Ya. Kemudian kebiasaan belum tentu sesuai sunnah. Apa yang sudah mendarah daging atau menjadi kebiasaan kita atau kebiasaan masyarakat kita itu belum tentu sesuatu yang sudah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Karena tolak ukur kebenaran tidak dilihat dari banyaknya orang yang melakukan atau lamanya perbuatan itu dilakukan, tapi cocok atau tidaknya dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW. Walaupun itu sudah 7 turunan begitu prakteknya, tapi tatkala dicek tidak sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, ya berarti salah. Berarti salah. Yang kita bahas pada hari ini, yang pertama, fenomena lama, ya, lama yang seringkali diartikan itu berarti benar. Padahal lamanya seseorang mempraktekkan bacaan Al-Quran itu bukan jaminan bacaannya sudah benar. Lama bukan sama dengan benar, atau lama tidak sama dengan benar. Apa yang terjadi saat kesalahan mengalir selama bertahun-tahun? Akhirnya kesalahan itu akan diyakini sebagai sesuatu yang tidak salah. Ya. Terus yang kedua, 3 sebab tidak sadar kalau kita ini salah. Ini adalah akar masalah yang sifatnya sistemik dan sering diabaikan. Yang ketiga, ilmu musyafahah. Ilmu musyafahah itu apa? Musyafahah itu dari mulut ke mulut. Orang belajar Al-Quran itu dari mulut ke mulut. Jadi muridnya mengamati bentuk mulut gurunya saat membaca. Kemudian dia menirukan dan gurunya mengamati bentuk mulut muridnya, itu namanya musyafahah. Dan sanad itu mata rantai keilmuan. Berguru kepada siapa? Gurunya itu berguru kepada siapa? Kepada siapa terus sampai Rasulullah SAW. Dan mata rantainya harus mata rantai yang terjaga, yang sikoh. Bisa jadi sanadnya bagus, tapi dirinya tidak sikoh. Akhirnya yang setelahnya bacanya jadi bermasalah. Contoh ya, misalkan kami dulu mondok satu angkatan 100 orang. Apakah dari 100 santri ini semuanya lulus Al-Quran? Tidak semuanya lulus. Tidak semuanya lulus. Terus dari yang lulus apakah semuanya itu diangkat sebagai guru? Tidak semuanya. Tidak semuanya diangkat sebagai guru oleh Romo Kiai. Kemudian dari semua yang lulus itu apakah ketika pulang bacaannya terjaga? Ada yang berubah. Ada yang berubah, dulunya bertajwid, ketika sudah pulang terkontaminasi dengan bacaan yang ada di masyarakatnya, atau mungkin karena tidak istiqomah dalam baca Al-Qur'annya dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya, akhirnya bacaannya berubah. Jadi ilmu tidak diambil kecuali dari ahlinya. Pastikan kita belajar dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya secara keilmuan dan juga amanah ilmiahnya. Bisa jadi orangnya bacanya bagus, tapi karena nggak amanah, muridnya salah dijarnoi gitu. Karena ada yang semacam itu ya, kayak misalkan guru muridnya dikasih tugas, gurunya tulisan HP gitu aja. Terus nanti tugasnya dikumpulkan cuma ditandatangani, nggak dikoreksi, kayak gitu kan. Mungkin gurunya pinter, cuma karena nggak amanah, akhirnya murid-muridnya nggak ketularan
Pintar. Terus yang keempat, manhaj yang benar. Manhaj itu metodologi, ya. Metodologi. Tahapan yang sudah mapan sejak ulama salaf. Tahapannya seperti apa? Nanti kita akan tahu, ya. Dan di antara bentuk manhajnya para ulama salaf saat belajar Al-Quran adalah musyafahah tadi. Kalau musyafahah tadi dari mulut ke mulut, kalau istilah talaqi itu ketemu langsung. Kayak ini tuh ketemu langsung, bukan belajar dari YouTube, bukan belajar dari mendengarkan suara di masjid, ya, tapi dari rumah dengerinnya, bukan, tapi langsung ketemu, langsung ada proses transfer ilmu secara sempurna melalui penglihatan, pengamatan, pendengaran, menirukan, terus proses koreksi dan lain sebagainya. Bagian satu, ya, fenomena lama bukan sama dengan benar, tidak sama dengan benar. Bagaimana kesalahan kita bisa berubah menjadi terasa benar, padahal itu salah sebetulnya. Nah, yang pertama, kakek nenek kita belajar tanpa tahsin dan tashih yang formal, atau tanpa metode yang benar. Kemudian kakek nenek kita mengajarkan kepada orang tua kita, ya, orang tua kita menirukan apa yang didengar dari kakek neneknya. Terus kita belajar kepada orang tua kita, ya, dan kita merasa sudah benar. Kemudian kita mengajarkan kepada anak kita, cucu kita, dan generasi seterusnya, semuanya mewarisi kesalahan yang sama dari sumber ini, ya. Nah, kesalahan yang diulang bertahun-tahun akan mengeras menjadi standar di telinga dan lidah kita tanpa kita sadari sedang menyimpang. Nah, nanti kita akan mempraktekkan atau membuat satu contoh bacaan-bacaan yang familiar di masyarakat, dan itu sudah terlanjur dipraktekkan semacam itu, tapi sebetulnya tidak begitu harusnya. Kalau dulu yang sudah kita buat contoh apa? Istighfar. Istighfar biasanya astagfirullah, ya. Astagfirullah gitu kan? Harusnya ada wainya, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau astagfirullah, ya apa artinya? Gak ada artinya, ya, karena hilang goinnya. Atau astaghfirullahal-azim, astaghfirullah, harusnya astaghfirullah, roknya itu dihilangkan domahnya, kan salahnya jali itu, ya, salahnya jali. Ada salah khafi yang jadi kan mungkin nggak menyadari apa salah khafi yang biasa dipraktekkan di masyarakat, dan kesalahan itu jarang disadari. Justru kalau ada yang baca nggak begitu, dianggap aneh. Bacaan tahlil itu yang ideal menurut telinganya kita orang Jawa adalah la ilaha illallah, la ilaha. Yang benar harusnya gimana? La ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalau ada orang baca begitu, ya oke itu kalau baca. Kenapa? Karena telinga kita sudah terbiasa mendengar versi yang salah. Akhirnya versi yang salah itulah yang kita anggap benar akhirnya. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak ada, adanya Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan bacaan tahlil itu sebetulnya la ilaha illallah. Kita lanjut. Terus bagian yang kedua. Oh ya, ini tadi sebetulnya cuma contoh aja yang bisa. Jadi yang berposisi di sini tuh gurunya orang tua kita, tapi bukan ayah atau ibunya, tapi gurunya guru di kampung, atau ya seolah wong biasanya, ya, seolah wong sing gelem ngajar ngaji waktu itu langsung ngajar gitu saja. Bisa jadi demikian. Intinya di mata rantai ilmunya ada sanad yang bermasalah. Kemudian 3 sebab utama kita tidak sadar kalau kita itu salah bacaannya. Nah, yang pertama, talaqi yang terputus atau lemah, ya. Terputus berarti sama sekali, atau lemah. Lemah itu balik bolos, misalkan, itu termasuk lemah, ya. Talaqi apa tadi? Talaqi itu bertatap muka secara langsung. Apa yang terjadi? Sebagian besar kita belajar membaca Al-Quran dari orang tua, kakak, guru di sekolah, atau ustadz kampung yang juga tidak pernah ditashih secara formal. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak kompeten. Hasilnya,
kesalahan fonetik yang sama diwariskan lintas generasi dan terasa seperti pengucapan yang normal. Misalkan kita hidup di satu tempat yang di situ kalau mengucapkan ain itu nga misalkan, karena selalu itu yang didengar ya. Kemudian ketika mempraktekkan begitu nggak ada yang menyalahkan, akhirnya dianggap Robbil ngalamin itu sudah benar ya. Padahal sebetulnya salah, harusnya Robbil alamin. Kemudian boleh jadi baca dalnya begini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ nggak pernah ada yang mempermasalahkan itu ya. Akhirnya yaitu dianggap sebagai sesuatu yang benar ya, yang nggak ada masalah sama sekali. Sebetulnya nggak begitu, harusnya siratal ladzina. Zina, zai ada sendiri ya, zal ada sendiri, beda huruf. Atau yang kemarin kita buat contoh, suara pada mat iwad atau mat tabi, wadduha wallaili idza saja. Ada nya itu kan ada ya. Yang baca kayak gitu ada apa enggak? Ada ya. Yang daerah mana, Pak? Beliau dari sana, dari hafal. Ada nya. Apakah itu boleh ditolerir baca semacam itu? Tidak, itu kesalahan yang sifatnya bukan permanen, nggak bisa diubah. Itu bisa diperbaiki ya. Jadi nggak boleh beralasan iki ilat Banyumas sing ini iki aja, nggak boleh. Itu cuma kurang latihan saja, belum melakukan tahsin dan tashih saja. Ketika di tahsin dan di tashih secara serius, itu bisa diperbaiki. Dan ini sudah kami terapkan kepada teman-teman kami di UIN sana. Anak-anak yang daerah sana itu tak kejar terus sampai dia berhasil mengucapkan dengan bacaan yang tepat dan sempurna. Dan ternyata bisa ya. Kak Melo aku tak lulus, selesai sudah, kata lapo gitu. Akhirnya bisa ternyata wadduha wallaili saja. Terus yang asalnya nga itu gak iso moco a i u, gak lulus. Bisa akhirnya ya, ternyata bisa. Jadi saya hantui di dunia nyata, saya hantui di alam mimpinya juga, lama-lama dia akhirnya bisa ya. Ini analogi sederhana. Nah, ini sekalian contoh ya. Bayangkan bacaan-bacaan sholat, semisal takbir, iftitah, tasyahud akhir, salawat ibrahimiyah, dan lain-lain, dibacakan secara salah kaprah oleh guru kita. Lalu kita menirukannya secara bersama-sama, kayak dulu waktu di TK, atau di TPQ, atau di SD. Kan ada momen semacam itu kan. Itu diulang terus-menerus semacam itu. Dan kita mengira, ya begitu memang cara bacanya. Ya, padahal cara bacanya sebetulnya enggak begitu. Contoh misalkan, kalau doa iftitah kan ada bermacam-macam ya. Di antara doa iftitah yang dipakai di lingkungan kita adalah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Prakteknya bagaimana itu? Biasanya begini, takbir ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Begitu kan? Itu benar apa salah? Sebetulnya salah ya. Harusnya bagaimana? Allahu Akbar itu takbir untuk takbiratul ihram. Lalu yang berikutnya Allahu Akbaru kabira, yang ini takbir untuk iftitah. Jadi dibaca 2 kali. Tapi dulu ngajarnya gimana? Kan nggak gitu. Dulu ngajarnya ya Allahu Akbaru kabira, jadi langsung kabira. Padahal harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. Harusnya demikian. Itu sebetulnya salah. Tapi karena terus menerus diulang, ya akhirnya kita menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak masalah. Belum lagi biasanya redaksi itu dicampur dengan redaksi yang lainnya, yang sebetulnya itu riwayatnya beda. Itu dipasangkan dengan riwayat yang lain. Yang lebih utama kita bacanya sesekali pakai versi A, versi B, versi C, dan seterusnya. Jadi kadang pakai riwayat yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kadang baca yang Allahu akbaru kabira tadi, kadang baca yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakas muka, dan seterusnya. Kadang baca yang Allahumma robba Jibril, dan seterusnya, yang macamnya bisa sampai 10 macam itu ya. Saya hafalnya cuma 1 ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Baca 1 itu terus sampai wafat nggak masalah ya. Nggak baca saja nggak apa-apa. Hukumnya apa sih itu? Kan hukumnya sunnah. Tapi saya bilang nggak apa-apa, jangan sampai nanti setelah ini langsung nggak baca doa iftitah ya. Orang yang cinta sunnah itu nggak peduli itu wajib atau tidak wajib,
Yang penting itu diperintahkan oleh Nabi, amalkan, selesai. Dilarang juga kalau orang yang nggak cinta sunnah kan begini. Itu nggak boleh itu, nggak boleh kan ada dua macam. Ini nggak bolehnya haram apa? Makruh. Haram, ya sudah ditinggalkan. Tapi kalau makruh kan makruh, ya. Akhirnya dilakukan akhirnya kan biasanya begitu, ya. Udah diperintah itu nggak langsung cak-cek, kercep itu nggak. Ditanya dulu, ini perintahnya wajib apa? Sunnah. Coba jangan punya anak terus speknya demikian. Tukokno iki nang toko. Pak, ini perintahnya wajib apa sunnah? Tengkolang HP wis kesopan. Dilarang juga tanya dulu, ini larangannya haram apa? Makruh. Kalau dia benar-benar cinta kepada orang tuanya, pokoknya diperintah berangkat, ya. Pokoknya dilarang ditinggalkan. Terus contoh berikutnya yang takbir ya. Tadi saya loncat ke iftitah. Cuma yang takbir. Ada yang begini takbirnya. Allahu Akbar. Pakai wawu kan ini? Allahu Akbar. Itu salah atau salah? Salah. Itu khafi apa jali? Jali. Karena mengubah huruf berarti jali. Allah harusnya Allah. Pakai lam. Allahu Akbar. Lanjut. Contoh berikutnya tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus. Itu salahnya sudah merentap itu. Harusnya at-tahiyatu tapi dibaca at-tahiyatul mubarakatus. Kadang ambil guyon gitu biasanya. Sholawatut thayyibatulillah. Jadi nggak ada keseriusan gitu. Dan gurunya melakukan pembiaran untuk kondisi semacam itu. Akhirnya ya muridnya menganggap itu sebagai sesuatu yang legal, padahal sebetulnya ilegal. Nanti assalamu alaika, K-nya panjang apa pendek K-nya? K-nya pendek, tapi dibaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Harusnya ayyuhan nabiyyu pendek, ayyuhan nabiyyu wa rahmatu. Tapi kan bacanya itu dulu. Terus assalamu alaina wa ala, itu salah. Harusnya assalamu alaina wa ala, nanya panjang, ya. Itu kalau nggak dicek, ya, itu boleh jadi kita masih sholat dengan versi bacaan kita di masa kecil dulu, ya. Bisa jadi demikian. Dan bagaimana nasib sholat kita tatkala dihisab pertama kali ternyata sholatnya rusak, itu sholatnya rusak. Jadi nanti sepakat ya, yang kita bahas pertama atau kita belajar pertama bacaan-bacaan wajib sholat untuk memastikan sholat kita selamat. Dan itu ada fadilahnya. Kalau sholat kita itu baik, nanti yang lainnya ikut baik. Kita perbaiki kualitas sholat kita, nanti pasti kualitas hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bacaan Al-Quran kita yang lainnya itu proses belajarnya jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebetulnya sholat itu bagian dari sabar, ya. Sholat itu bagian dari sabar. Andai kata cuma disebut bisobri begitu saja, itu sudah mencakup sholat. Tapi disebut secara khusus, sholat tersebut menunjukkan tingginya kedudukan sholat dalam syariat agama Islam. Lanjut. Salawat Ibrahimiyah juga sama. Salawat, mohon maaf ya. Boleh jadi dengan terbiasa baca yang begini. Allahumma sholli. Kan mahnya panjang itu. Harusnya panjang apa pendek? Harusnya pendek. Bukan Allahumma sholli, tapi Allahumma sholli. Kemudian karena kita biasa mendengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan saya oke, boleh jadi yang pakai itu. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena terus-terus begitu. Akhirnya kita anggap itu versi yang sesuai sunnah. Tapi sebetulnya kalau kita cek hadis-hadis Rasulullah SAW, mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, Darimi, semuanya nggak ada satupun yang ada Sayyidina. Ya, jadi yang lebih tepat kita bacanya langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Sebetulnya demikian. Itu nanti kita bahas. Nah, itu tadi analogi sederhana mengenai bacaan-bacaan sholat kita yang boleh jadi ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelemahan di dalamnya. Itu juga berlaku pada bacaan Al-Quran kita. Ya. Jika bacaan Al-Quran kita tidak
bersanad kepada ulama yang bersanad, maka besar kemungkinan bacaan kita itu sebetulnya ada yang salah, ya, ada yang salah. Dan kita sekarang sedang bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu tersebut. Jadi nanti yang sabar, ya, yang sabar. Ketika saya mengoreksi bacaan, itu tanda benci apa tanda cinta, Mbak? Tanda cinta. Ya. Jadi ketika disalahkan, saya dicintai sama guru saya, begitu, jangan motong, ya. Kalau motong, ya gak situ kalian, ya. Oh iya, kalau saya salahkan, yang pertama dilakukan senyum dulu, ya, senyum. Itu pertanda bahagia kan, ya. Jangan langsung kalau merenggut insya Allah tidak, ya. Wajahnya memerah, ya. Kemudian keringetnya saat jagung-jagung langsung netes sebagainya, terus suaranya jadi bergetar. Nanti saya jadi nggak enak mau ngingetin kalau gitu, ya. Jadi tetap santai aja, karena kita sedang dicintai, sedang disayangi, maka jangan seolah-olah kita ini sedang dihakimi, begitu. Saya kalau yang disalahkan tuh langsung grogi, saya jadi sungkan, jadi nggak enak gitu. Mau menyalahkan lagi jadi nggak enak. Jadi nanti ketika disalahkan, silakan menata hati. Saya suka Pak Toto ini kalau disalahkan senyum terus, padahal salahnya banyak. Ya. Terus kita lanjut. Yang kedua, ya. Sebab kenapa kita itu salah tapi nggak merasa salah? Karena telinganya belum terlatih, ya. Telinganya belum terlatih. Nah, otak manusia itu hanya bisa mendengar perbedaan bunyi yang sudah ada representasinya dalam memori. Bunyi yang asing akan secara otomatis dicocokkan dengan bunyi terdekat yang dikuasainya. Nah, tanpa kita sadari sebetulnya ada perbedaannya. Nah, ada huruf-huruf yang tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Huruf hijaiyah yang nggak punya padanan dalam huruf alfabet. Contohnya misalkan Ghom. Gimana nulisnya Ghom? Ghom. Nggak ada padanannya dalam huruf alfabet. Akhirnya ditulis GH. Nah, kalau belajarnya tanpa guru, Ghairil Maghdubi. Akhirnya begitu. Ya. Huruf Kho. Kho. Gimana nulisnya? Nggak ada perwakilan dari huruf alfabet, akhirnya ditulis KH, ya. Akhirnya bukan khair tapi khoir, ya. Khoir. Khairun nas menjadi khairun nas. Rohim, tetangga jangan yang namanya Rohim dipanggil apa? Rohim. Ini ada huruf H ini, ya. Husnul Khatimah. Tulisannya gimana? Iya. Ada ditulis KH, ada yang CH. Berarti di situ ada khilaf. Ada khilaf. Makanya biasanya panjenengan asmanipun sinten? Kula bu Husnul. Husnul sebetulnya harusnya Husnul, ya. Husnul. Husnul. Huruf Ain nggak ada padanannya. Kalau Hamzah ada, A, I, U itu ada. Kalau yang Ain nggak ada padanannya. Akhirnya dikasih tanda petik. Nah, tanda petik itu kan orang bisa menafsirinya macam-macam, ya. Ini maksudnya jeda, apa gimana kan jadi berbeda-beda. Huruf Dha, termasuk juga Dha, nggak ada perwakilannya. Huruf To itu beda dengan Ta. Kalau Ta desis, Tatitu, ada desis kan ini, Tatitu. Makanya pas mati taknya berdesis, bat. Desisnya begitu, bat. Tapi yang umum, gimana yang umum? Bats, begitu. Dan itu salah. Itu desisnya miliknya sin apa tak itu? Itu miliknya sin. Laha ma kasabat. Salah, harusnya laha ma kasabat. Bat. Itu tak itu. Tapi telinga kita sudah terbiasa mendengarkan versi yang tadi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sehingga kalau mendengar yang begini kayak salah jadinya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Padahal itu yang benar sebetulnya. Kan tak punya makhraj sendiri, sin punya makhraj sendiri, dan itu tadi dioplos.
tatitu bat. Salah, harusnya tatitu bat. Nggak boleh ganti posisi. Nah, huruf to beda lagi. Kalau to nggak boleh desis. To, ti, tu. To, ti, tu. Siroto tidak boleh dibaca siroto. Kalau to berarti itu baca tak sebetulnya. Kan tadi tatitu to. Berarti kan baca tak sebetulnya. Tatitu to. Siroto. Berarti itu baca tak apa? To. Sebetulnya tak, ya, sebetulnya tak. Harusnya siroto. Ya, tanpa desis dan suaranya ada ketebalannya. Nah, ini apa lagi? Huruf to. Ini ditulis DHO, ya. Ada yang ditulis DLO. Walau delok. Saya pernah bermakmum kepada orang yang kalau baca begitu. Oh, ini memang telu bi alim malah telu. Tapi ya mufarokoh dari awal sudah ada indikasi bakal ke sana memang. Dari awal sudah banyak salah jalinya, jadi saya sudah mufarokoh niat salat sendiri. Dan biar nggak memicu polemik, saya gerakannya masih ngikuti tapi ya niatnya niat salat sendiri. Huruf shad juga sama. Shad itu bukan sin ada sendiri. Sa, si, su, yang ini so, si, su punya karakteristik yang berbeda. Hampir-hampir semua huruf itu tidak memiliki padanan kecuali beberapa saja. Bahkan huruf ro yang kita anggap punya padanan R saja, ro itu ya nggak bener-bener R sebetulnya. Karena ro itu tidak seperti getarannya orang Indonesia yang getarannya mantap, R gitu. Tidak pula getarannya yang terlalu minimalis seperti orang Cina atau orang Eropa. L enggak gitu sih. Pertengahan antara keduanya. Rom, bukan rom, bukan pula rom. Pertengahan di antara keduanya. Yang kita anggap ada perwakilannya saja ternyata nggak benar-benar mewakili sebetulnya. Ya. Lanjut. Yang ketiga, sebabnya adalah kepercayaan yang berlebih kepada kelancaran. Biasanya di masyarakat kita standarnya itu kalau membacanya cepat berarti itu sudah top, ya, sudah pro. Apalagi yang satu juz selesai dalam 15 menit berarti ini pro ini, ya, setengah sakti bisa. Ya. Padahal tidak, sama sekali tidak. Bahkan kami berpendapat, ya, bacaan Al-Quran itu paling cepat satu juz itu setengah jam, ya, setengah jam itu hadr, ya. Misalkan baca cepat, misalkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu kan cepat, ya, cepat tapi masih bisa didengerin gitu. Ada kan baca yang cepat tapi nggak begitu dengar dengan jelas huruf-hurufnya, kemudian baru nampak jelas di bagian akhirnya saja, tahu-tahu menjadi Wallahu bima ta'maluna basir. Kan ada yang begitu. Itu dianggap sudah pro itu, ya. Yang sudah nggak terdeteksi itu juz berapa, surat apa, ayat berapa, itu dianggap sudah pro. Padahal justru itu yang paling bermasalah dan paling perlu untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Yang ini kalau yang lainnya kan rumangsa gak iso gitu. Yang ini rumangsa iso, ya, rumangsa iso. Padahal ya sebetulnya gak iso, ya. Kondisinya yang baca secepat itu tuh menyebabkan dirinya merasa sudah di awang-awang, padahal dia itu sama sekali tidak berada di sana. Kalau sudah lancar, ini anggapan umum ya, kalau sudah lancar dan tidak terbata-bata, berarti bacaan saya sudah benar. Padahal belum tentu, ya. Semakin cepat dianggap semakin bagus, semakin fasih dianggap semakin benar. Terus ini realitanya, ya. Itu anggapan umum, tapi sebetulnya ini realitanya. Kelancaran tanpa ketepatan justru memperparah lahan, ya. Karena kesalahan ini mengalir deras tanpa jeda untuk koreksi. Salah wis kenaman sudah wis nggak nututi kategori no. Ada orang tuh karena bacanya lambat, kita masih bisa mengingatkan, ada jeda untuk mengingatkan. Tapi ada yang bacanya udah salah kemudian ngerentep dan bacanya itu cuma wis babana wis gitu, akhirnya begitu. Kalau yang biasanya di lingkungan kita kan begitu, ya. Ada yang diingatkan, ada yang tak teringatkan bacaannya. Angkat tangan gitu, ya, maksudnya angkat tangan sekat lutut tidak kating linong gitu, ya. Kita lanjut.
lidah yang sudah terbiasa salah akan bergerak cepat menuju arah yang keliru. Ya, dulu kami praktekkan bacaan doa-doa itu biasanya ada yang bacanya itu kecepatan sehingga huruf-hurufnya banyak yang di skip, akhirnya deleset-deleset gitu. Sekedar orang baca Robbana Atina yang kita hafal itu kan banyak yang bacanya itu deleset-deleset, akhirnya nggak utuh bacanya. Harusnya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi bacanya nggak begitu, ada huruf-huruf yang hilang gitu. Karena kesusu-susu, kepelayu-pelayu ya, atau apalagi berkati wis kadung melaku dan sebagainya, akhirnya nggak konsen gitu. Itu kan ada yang baca semacam itu. Dan yang tadi kita bahas 3 akar masalah yang menyebabkan seseorang salah tapi tidak merasa salah, nggak sadar, sanadnya terputus ya. Belajar dari sumber yang juga sama-sama belum ditasih, atau bahkan belajar tanpa guru ya, belajar tanpa guru melalui transliterasi misalkan. Atau tadi sempat saya tulis sanadnya lemah, ngajinya pada paling bolos saya misalkan ya, akhirnya ya lemah. Terus yang kedua, telinganya belum terlatih, bunyi asing dicocokkan otomatis oleh otak kita dengan huruf-huruf atau suara-suara yang sudah kita kenal. Misalkan pertama kali duduk di majelis ilmu, ketika gurunya mengucapkan to, pasti muridnya akan menyamakan dengan huruf yang sudah dia kenal, yaitu huruf T. To, gitu aja. Padahal sebetulnya tidak benar-benar T. Ada sifat khusus yang menyertainya. To. Ketika gurunya mengucapkan O, dia akan menyamakan dengan huruf yang sudah dia kenal sebelumnya, itu huruf K. Padahal bukan call, tapi all. Beda hurufnya. Kecenderungan semacam itu menyebabkan seseorang itu salah tapi nggak rumongso salah. Terus yang berikutnya, kelancaran yang disalahpahami dijadikan barometer seseorang itu sudah top, sudah pintar, sudah benar bacaannya kalau bacanya sudah cepat, padahal nggak juga ya. Bahkan ada yang sudah hafal Al-Quran, kemudian ketika berguru kepada Kiai Fulan, sama Kiai Fulan disuruh mengulang dari awal lagi. Kenapa? Karena bacaannya salah kaprah, tawonde keliru, huruf-huruf keliru, akhirnya disuruh menghafal lagi dari awal. Diperlakukan layaknya orang yang masih baru belajar Al-Quran. Kenapa? Ya, memang bacanya bermasalah, panjang pendeknya bermasalah, kemudian huruf-hurufnya, sifat-sifatnya tidak dipenuhi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian ada banyak huruf yang korup misalkan, yang disuruh mengulang dari awal lagi, store lagi dari awal. Jadi hafalannya yang dulu dianggap batal atau dianggap tidak sah. Beda guru sudah beda perlakuan. Yang ketiga, ilmu musyafah. Apa artinya musyafah tadi? Dari mulut ke mulut. Dan pentingnya sanad. Sanad apa artinya? Mata rantai keilmuan. Kita berguru kepada siapa, itu sangat berpengaruh kepada hasil belajar kita. Lanjut, musyafahah. Ilmu yang hanya bisa ditransfer lewat lisan. Ya, jadi sang murid duduk di hadapan guru, mengamati bentuk mulut, bentuk lisan guru tatkala membaca. Ya, kemudian dia mempraktekannya, gurunya menyimak bacaan muridnya, kemudian mengoreksi bacaannya jika ada kesalahan. Imam Ibnul Jazari mengatakan, wa hadzal ilmu la yu'khadhu illa min afwahir rijal. Ilmu ini tidak boleh diambil kecuali dari lisannya atau mulutnya para ahlinya, orang-orang yang kompeten di bidang Al-Quran. Panjenengan dulu belajar kepada siapa? Waktu di rumah, zaman di kampung. Umumnya masa itu ya, sakonoe wong, ya sakonoe wong. Ya. Pokoknya ono wong ngajar ngaji semua dititipno gitu aja sudah, tanpa ditelusuri guru ngaji ini dulu belajarnya bagaimana, gitu. Ya. Di mana, terus hasil belajarnya bagaimana. Kan bisa jadi tempat belajarnya benar tapi hasil belajarnya tidak benar. Mondoknya di pondok A, dan pondok A dikenal pondok Al-Quran, ya. Tapi dia mondoknya cuma 3 bulan misalkan, ya, terus boyong misalkan, ya kan belum lulus dia, ya, dia baru belajar di tahap awal terus boyong misalkan. Terus yang berikutnya, bunyi tidak bisa ditransfer via
teks ya. Tidak ada notasi musik atau nada tertentu untuk huruf Arab ya, terutama huruf-huruf yang tadi sempat kita bahas bersama. Makhraj dan sifat hanya bisa dicontohkan secara langsung dari mulut ke telinga. Terus koreksi yang hanya guru yang ahli yang mendengar secara langsung yang bisa mengoreksi kesalahan halus, kesalahan samar-samar, kesalahan tersembunyi pada tekanan, tarikan, dan getaran yang tidak terdeteksi oleh rekaman. Jangan kalau belajar ke YouTube, ketika jangan nirukannya salah, YouTube-nya teriak-teriak apa enggak? Ya, diam saja, terilaai begitu. Ya, bahkan dikipasi sama setan. Wes benar. Ya. Apakah berarti nggak boleh belajar dari YouTube? Boleh, tapi harus ada pendampingnya, ya. Yang online didampingi yang offline. Terus yang berikutnya, sanad sebagai jaminan kualitas. Sanad qiraah bukan sekedar tradisi, melainkan sistem quality control yang telah terbukti menjaga kemurnian bacaan Al-Quran selama 14 abad. Sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang metode yang tepat ya ini, yaitu Nabi diajari malaikat Jibril secara langsung. Ya, kemudian Nabi mengajari para sahabat secara langsung, sahabat mengajari tabi'in secara langsung, terus secara musyabahah, secara talaqi, dari mulut ke mulut dan bertemu langsung. Face to face. Ini gambaran ya, gambaran saja. Sanad qiraah atau rantai penjaga kemurnian bacaan. Di bagian pertama adalah Rasulullah SAW. Atau sebelumnya ini sebetulnya ada malaikat Jibril. Lupa belum saya cantumkan. Malaikat Jibril, Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in. Bahkan di antara para tabi'in ini ada yang imam qiraah ya. Tapi di sini saya cantumkan di sini imam qiraah dari generasi tabi'ut tabi'in. Kita ini imamnya siapa? Siapa imamnya? Ada 10 imam itu. Kita siapa imamnya? Imam Samudra? Siapa imamnya? Imam? Tawaduk semuanya ini. Siapa? Imam? Imam Asim. Terus setelah imam qiraah ini para ulama tajwid ya. Para ulama tajwid sampai ke guru kami, kemudian ke kami, kemudian ke panjenengan. Dan semoga kami termasuk yang mewarisi ilmu dari guru kami Kiai Haji Basori Alimur Tawwa. Kemudian ini kelas tahsin ini adalah upaya menyambung kembali sanad yang mungkin sempat terputus atau melemah. Ya. Yang kedua, tujuannya bukan menghakimi bacaan lama kita, tetapi memperbaikinya dengan ilmu yang bersandar kepada para ahli. Yang ketiga, setiap koreksi dari guru adalah sambungan rantai yang tidak ternilai harganya. Tadi saya berpesan kalau diingatkan itu berarti tanda cinta, tanda kasih sayang dari gurunya. Maka jangan grogi, jangan takut, jangan malu, dan jangan mutung. Ya, tetap ngaji terus. Yang keempat sekarang, manhaj yang benar atau metode yang benar dan telah mapan dalam masalah membaca Al-Quran. Yang pertama, perhatikan ini. Yang pertama adalah al-istima'. Al-istima' itu beda dengan as-sama'. Ya. Kalau as-sama' mendengar, kalau al-istima' mendengar dengan penuh perhatian. Kita kalau pas Jumatan itu bisa jadi kita yasma'u tapi la yastami'u, mendengar tapi tidak benar-benar mendengar. Mata kita melihat ke mobil yang berlalu lalang di jalan misalkan. Ya. Fokusnya ke sana. Kita mendengar apa enggak suara khotibnya? Dengar. Tapi kita tidak fokus dan perhatian kepada khutbahnya. Bahkan kita yang semi tidur itu, yang sakaratul naum itu kan dengar ya, dengan buktinya walaupun jekluk begini ketika iqamah langsung muatak begitu ya kan, dengar tapi tidak istima'. Tatkala kita belajar nanti pastikan kita itu istima', mendengar dengan penuh perhatian, amati baik-baik, jangan merunduk begini, amati begini, karena kita sedang berusaha mendengarkan sekaligus melihat. Jadi proses input ilmunya dari berbagai sisi. Matanya jadi sumber ilmu, telinganya jadi sumber ilmu, kemudian hatinya, ya, lisannya jadi sumber ilmu semuanya. Kalau merunduk begini akhirnya nggak tahu, ya, nggak tahu, atau menirukannya tidak ngeplek seperti gurunya. Ya.
Dan nggak semua guru itu menyuruh demikian. Jadi muridnya merunduk itu ada guru yang membiarkan saja. Ya, kalau saya belum lagi nih, ya nggak boleh merunduk, harus lihat ke arah saya. Karena proses transfer ilmunya nggak akan maksimal kalau nggak melihat. Terus yang berikutnya, dengarkan bacaan guru dengan penuh perhatian, telinga dididik sebelum lidah digerakkan. Jadi yang pertama dididik siapa? Telinga kita, baru lidah kita. Yang kedua, al-muhakah, ya, menirukan. Pas menirukan, kita berusaha menirukan sepersis mungkin sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari saat mendengarkan tadi. Kita hubungan antara bunyi yang masuk ke telinga dengan gerakan yang keluar dari lisan kita. Itu pun kadang walaupun kita sudah berusaha maksimal, ya nggak bisa langsung sekali duduk langsung benar. Coba tirukan ini misalkan. Tirukan. Nah, di antara penjenengan kan ada yang bacanya ada ngoroknya. Ada begitu. Atau mungkin ada yang bacanya gitu. Bisa jadi demikian. Terus coba tirukan ini. Boleh jadi di antara jenengan ada yang bacanya ta, ada yang bacanya za. Nggak bisa sekali dengar langsung menirukan persis. Ada kalanya nggak bisa. Ada huruf-huruf yang sekali dengar langsung bisa. Ada huruf-huruf yang butuh perjuangan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dot misalkan, saya baca dot tak gambarkan dengan teoritis. Tepi lidah bagian samping, boleh kiri, boleh kanan, nempel ke dinding-dinding gigi geraham. Ini semuanya menempel ke dinding-dinding gigi geraham, memanjang dari belakang sampai depan. Tirukan? Nah, itu kan tirukannya macam-macam. Ada yang mungkin macam-macam udah. Itu paling unik gitu hurufnya, ya. Dan menirukannya juga paling bervariasi, ya. Kadang saya sampai HP saya itu saya tampilkan kamera selfie-nya. Ini gitu, gak percaya, melet itu. Jadi baca dot itu melet tapi gak ngomong melet. Ditunjukkan, baru sadar kalau dia itu melet. Baca tak melet itu kan ada orang baca tak itu tang. Harusnya gimana? Namanya ke pangkal gigi. Tang. Jadi kalau baca tak nggak boleh kelihatan dari depan lidahnya. Terus yang berikutnya at-tashih, ya. Ketika dia menirukan, ya, maka nanti ada proses tashih dari guru. Tashih itu dikoreksi, diperbaiki. Gurunya mendengar dan mengoreksi langsung jika ada yang salah. Inilah inti dari musyafahah yang tidak tergantikan. Jangan boleh jadi bisa menirukan bacaan dari YouTube. Tapi ketika jenengan menirukan YouTube-nya, diam aja ketika jenengan salah. Nggak bisa tergantikan yang ini. Nggak tahu nanti apakah suatu saat ada AI yang bisa semacam itu. Terus yang berikutnya, yang keempat, at-tamrin. Tamrin itu latihan, ya. Latihan yang kontinu, yang terus menerus sampai tabiat bacaan kita jadi tabiat bacaan yang benar, sampai melekat dengan diri kita sehingga baca spontanitas itu langsung benar. Sementara ini bacanya harus konsentrasi. Asalnya kalau baca itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika belajar akhirnya tahu kalau bacanya harusnya asyhadu an la ilaha illallah. Itu harus konsentrasi, ya. Kalau nggak konsentrasi pasti ke alam bawah sadarnya baca asyhadu, ya. Asyhadu harusnya asyhadu. Ada juga yang baca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang begitu. Nasta'in harusnya apa? Nasta'in pakai nun, itu nasta'in. Itu kalau pakai alam bawah sadar pasti nanti bakal kembali ke versi lawas, ya. Silakan cek anak-anak panjenengan, cucu-cucu panjenengan, bacakan Al-Fatihah ini misalnya, ya. Bacakan Al-Fatihah dulu, coba dengarkan. Karena mereka tuh biasanya baca rombongan tuh bacanya bakal aneh-aneh, biasanya. Coba dengarkan, ya. Ini jenengan harus ikut andil dalam pendidikan mereka secara langsung, biar pahalanya nggak dipek semuanya sama gurunya, gitu, ya. Ikut. Terus berikutnya, kita ulangi terus-menerus, berlatih di rumah kita, ya, bahkan mungkin di tempat kerja kita, apa yang sudah kita pelajari di majelis ilmu, sampai itu menjadi bacaan yang menyatu dengan diri kita, spontanitas dan benar. Solusinya bukan belajar lebih keras, tapi belajar lebih cerdas, ya, yaitu belajar dengan cara yang benar. Tidak cukup membaca lebih sering dengan cara yang sama. Kalau lebih sering dengan cara yang sama, itu justru mematenkan bacaan yang sudah salah. Kayak orang darusan itu yang habis tarawih itu bukan darusan sebetulnya. Itu mocot dewi-dewi itu, ya. Iya kan?
Artinya jika bacaannya memang sudah nilainya 90, semakin paten 90. Tapi jika bacaannya itu nilainya memang 60, maka semakin mancep 60. Kan di situ nggak ada gurunya, nggak ada yang ahli di situ. Poro-poro gak iso terus kumpul ngaji bareng. Begitu kan biasanya. Harusnya jika itu menjadi ingin diistilahkan tadarus, maka harus ada proses pembelajaran. Harus didatakan satu yang ahli yang bertugas mengoreksi bacaan mereka, dan yang dikoreksi harus mau. Tapi realitanya lah di Leno kan langsung nggak balik, itu langsung nggak melok dan lisan karena gitu. Bahkan kalau speaker atasnya dimatikan langsung nggak mau ikut darusan lagi. Ada masjidnya di daerah Longsan itu sama takmirnya karena dianggap ini mengganggu tetangga, akhirnya cuma pakai speaker dalam. Sejak saat itu langsung nggak ikut darusan. Kenapa? Karena suaranya tidak didengar oleh tetangga masjid. Dari situ kita tidak memvonis ya, tapi dari situ ada indikasi bacaannya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak cukup juga dengan merekam bacaan sendiri lalu didengarkan, direkam dewi di rumah orang dewi ya. Ya kalau nilainya itu 100 gitu, atau dia itu berada di level ulama gitu, dia bisa mengoreksi bacaannya. Tapi kalau dia berada di level orang awam ya nggak bisa ya. Kalau direkam lalu dikirim rekamannya kepada ahlinya baru bisa ya. Terus menghafalkan teori tajwid ya, tanpa koreksi lisan tuh nggak cukup ya. Saya punya teman-teman yang mereka tuh hafal Al-Quran ya, tapi bacaannya yang saya ketahui tidak bertajwid ya, tidak bertajwid. Artinya waktunya nanggung nggak nanggung, waktunya samar nggak samar, kemudian panjang pendeknya itu bermasalah. Ada sebagian yang panjang kepanjangan ya karena mengikuti irama lagunya dan lain sebagainya, ada yang semacam itu. Tapi kalau ditanya hukum tajwid, ngelontok walak-walik gitu ya. Bahkan di antara mereka ada yang menyusun kitab juga ya, tapi bacaannya tidak sepenuhnya bertajwid. Terus yang berikutnya, tidak cukup juga sekedar membandingkan dengan bacaan qori yang ada di rekaman, dibandingkan dengan Syekh Sudes. Ujarku mirip ya Syekh Sudes misalkan ya. Tidak cukup ya. Karena bisa jadi itu cuma perasaan kita saja. Caranya bagaimana yang benar? Duduk di hadapan guru dan didengarkan langsung. Yang kedua, mendengar guru membaca lalu menirukan. Yang ketiga, mendapat koreksi bunyi secara real time. Yang keempat, mengulang yang sudah dikoreksi hingga otomatis benar, menyatu dengan lisan kita. Kelas taslim kita yang hari Kamis ini mengikuti manhaj tersebut. Yang pertama, panjenengan mendengar, gurunya membacakan contoh bunyi yang tepat, bukan hanya menjelaskan teori ya. Nanti kita akan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Terus yang kedua, Anda menirukan. Seluruh peserta menirukan bareng-bareng dulu ya. Bukan begini, gurunya mencontohkan, misalkan dicontohkan yang bagus. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Muridnya madu-madu toh ya, nggak bisa ya, ditirukan. Lisan kita butuh dilatih ya, karena bisa jadi apa yang dimaksudkan oleh hati kita itu nggak cocok dengan yang keluar dari lisan kita. Karena pengono tapi mutune nggak ngono ya, iya kan? Karena pengono tapi mutune nggak podo ya. Butuh dilatih biar terkoneksi dengan sempurna antara yang ada di otak dengan yang di lisan. Terus ketika panjenengan baca, nanti ada koreksi dari saya. Itu berlaku baik saat tatkala baca bareng-bareng atau tatkala nyoba satu. Jadi ada baca bareng, terus ada nyoba satu-satu ya. Terus setelah panjenengan pulang, Anda berlatih di rumah. Mang sing keliru jime, berarti latihan jim. Gagiju. Tadi katanya ustadznya kalau latihan suruh menaruh telapak tangan di depannya bibir. Kalau ada anginnya berarti salah. Kalau ada angin plus ludahnya berarti sangat salah. Misalkan Jajiju. Ini tirukannya jajiju kan salah. Paham kan? Beda kan? Jajiju dengan jajiju sama apa enggak? Enggak sama ya. Oh tadi saya salahnya itu ha ya, ha hi hu bah khofi khuba, itu dilatih sampai ketemu versi terbaik dari diri kita. Terus yang ini tentang niat ya. Niatan kita dalam belajar ini bukan agar terlihat fasih di depan orang, kemudian bukan agar lulus tes atau dapat sertifikat. Nanti ada sertifikatnya kan. Terus yang ketiga, bukan pula agar bisa mengajar atau menjadi imam sholat. Jadi ikut tahsin tujuannya biar bisa jadi imam misalkan, enggak ya.
Tapi tujuan kita adalah untuk ta'zim terhadap Al-Quran, memuliakan kalamullah Al-Quranul Karim. Yang kedua, untuk menunaikan haknya tilawah yang Allah perintahkan. Kita disuruh baca secara bertajwid, secara tartil, warattilil Qur'ana tartila. Kita belajar agar bisa mengamalkan perintah Allah. Kita itu nggak cukup sekedar tahu perintah, sampai kita tahu bagaimana caranya melaksanakan perintah. Jadi apakah bisa sholat hanya gara-gara mendengar perintah sholat? Nggak bisa. Wa aqimus sholat misalkan. Apakah langsung bisa sholat? Enggak. Kita harus belajar ilmunya menjalankan perintah. Banyak orang yang sholat asal sholat, akhirnya sholatnya tidak sah gara-gara tidak mengilmui tata cara melaksanakan perintah. Kalau sholat wajib kabeh wong ngerti ya. Saya rasa nggak ada orang muslim yang sebodoh itu nggak ngerti kalau sholat 5 waktu itu wajib. Tapi tata cara sholat yang sesuai sunnah nggak semua orang mengetahui. Terus yang ketiga, memperbaiki diri secara bertahap dan berkesinambungan. Jadi ketika ada kesalahan yang belum berhasil kita perbaiki dalam sekali duduk, ya boleh jadi itu ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita agar lebih giat untuk berlatih, agar lebih semangat untuk ada di majelis ilmu. Coba kalau misalkan sekali belajar langsung bener, udah ini kan levelnya level Imam Syafi'i semuanya kayaknya. Cerdasnya luar biasa, tidak tertolong cerdasnya. Ya. Ini landasan kenapa kita bacanya berusaha berbagus ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami karuniakan kitab kepada mereka, mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan. Enggak asal baca, sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada kitab tersebut. Terus perkataan Al-Imam Al-Jazari, ilmu tajwid adalah fardu ain bagi setiap muslim yang membaca Al-Quran, dan tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Kajian fikih hadir, kajian tazkiyatun nafas hadir, kajian sirah hadir, kajian tafsir hadir. Nggak ikut kajian tafsir itu sebetulnya masalah sebetulnya, iya kan? Walaupun gerakan sholatnya benar, kalau bacanya nggak benar kan juga bisa salah itu, ya. Iya bang, iya. Dan seringkali kalau kajian tafsir itu dipandang sebelah mata oleh siapa? Ya orang-orang yang rumongso bener itu. Ya, ada kata mau menyebutkan sekali aja duduk, dia akan sadar betapa banyaknya kesalahan pada bacaan saya. Sebetulnya demikian. Terus Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid adalah termasuk syiar Islam yang paling agung. Imam Asy-Syadzili beliau mengatakan ambillah Al-Quran ini dari para ahlinya, sebab para ahlinya adalah orang-orang yang telah menerimanya dari sumber yang bersambung. Ada mata rantai keilmuan yang sambung menyambung hingga Rasulullah SAW. Orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Ini komitmen kita bersama ya. Yang pertama, hadir secara konsisten ya. Ilmu ini hanya bisa diperoleh dengan duduk bersama guru secara berkesinambungan, bukan kadang teko kadang enggak ya. Enggak bisa kayak gitu, harus urut, harus runtut. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Jangan ngobrol sendiri atau jangan tidur. Sebelum berangkat minum kopi biar enggak ngantuk ya. Terus kita latih telinga kita untuk mendeteksi perbedaan bunyi yang dicontohkan oleh guru kita. Terus yang ketiga, siap dikoreksi. Ya, koreksi dari guru bukan aib, itu adalah karunia yang mahal harganya. Yang keempat, berlatih di rumah. Ya. Terus yang kelima, sabar dan bertahap. Tajwid itu bukan sprint. Apa sprint itu? Lari cepat yang 100 meter itu ya. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang dimulai dari satu langkah sampai kita finishnya ketemu malakul maut. Terus yang berikutnya, niat kita pastikan niatannya adalah niatan yang lurus, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap langkah dan usaha kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir ya, dan ini penutup ya. Buta yang tidak tahu dirinya buta, itu yang paling berbahaya. Orang salah yang tidak merasa salah, dia adalah orang yang paling berbahaya. Kenapa?
Karena orang yang salah dan tidak merasa salah, dia tidak akan ada usaha untuk memperbaiki kesalahannya. Makanya, mohon maaf ya, saya pakai istilah ini. Bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat ada harapan tobat. Orang yang melakukannya tahu kalau itu salah, iya kan? Orang zina tahu kalau itu dosa. Orang minum khamr tahu kalau itu salah. Tapi ketika, mohon maaf, bid'ah, dia melakukannya dan tidak merasa salah, bahkan dia merasa sedang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ada harapan tobat apa tidak? Tidak ada. Setan lebih cinta kepada bid'ah daripada maksiat. Ya. Lebih cinta kepada bid'ah daripada maksiat, karena pelaku bid'ah nggak rumongso salah. Orang baca Al-Quran juga begitu sebetulnya. Orang yang nggak rumongso salah itu, tepuk tangan setan, dikipasi, joyo, mumbul sudah. Jangan sampai kita menjadi orang yang semacam itu. Sekarang kita sudah tahu, kita sudah sadar. Kini tugasnya adalah belajar dengan manhaj yang benar. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Hadir semuanya, dan kalau bisa ajak yang lainnya biar menjadi pahala jariah untuk panjenengan. Yang dapat pahala apakah cuma saya? Panjenengan yang aja. Yang repot saya, yang bengok-bengok saya yang dapat pahala, bukan cuma saya, yang jenengan juga dapat begitu. Kan? Misalkan Pak Aan diajak Pak Ali itu dapat pahala yang ngomong saya, ya, yang ngajar saya. Begitu. Semakin banyak orang yang kita ajak kepada majelis ilmu, maka semakin banyak pahala yang kita raih, dan kita dalam posisi itu sebetulnya napok pinjam tangan. Ya, napok pinjam tangan. Tadi berpandai-pandailah mengumpulkan pundi-pundi pahala sesuai dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya keahlian membuat poster-poster itu dengan itunya, yang punya keahlian istilahnya, desain grafis istilahnya ya, desain grafis, manfaatkan itu dakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada yang punya kuasa kepada bawahannya suruh ngaji, Kak ngaji pecat, sekarang itu juga bisa, ya. Itu. Pak tukang Pak Amin, tukang-tukangnya nggak mau sholat, pecat. Baik, ada yang tanyakan silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Alhamdulillah jika tidak ada. Ada ya? Ya. Sebagai penutup, coba kita baca Al-Fatihah bersama. Habis ini kita sholat Isya. Saya pimpin atau bareng-bareng? Saya pimpin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tanya jangan dises. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nanti kapan-kapan kita rekam ya. Kemudian kalau perlu di-upload ya. Biar nanti bisa ditonton oleh anak cucu kita. Oke bangku biar pas belajar ngaji di Al-Mufam. Dan sekarang bareng dari A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau bareng-bareng itu kayak bener semua kan? Ya. Kalau dicek satu-satu itu ceritanya lain. Ceritanya lain. Ya nggak salah semua. Ada salah-salahnya biasanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya terima kasih. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.